Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufan di sini akan menjelaskan filsafat. Pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat Barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Filsafat Barat modern berbeda dari filsafat abad pertengahan dan klasik dalam beberapa aspek utama. Subjektivitas dan individualisme menekankan pengalaman individu dan kesadaran diri. Rasionalisme dan empirisme mengandalkan akal dan pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Metode ilmiah menggunakan eksperimen dan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Kritik terhadap tradisi, mengkritik dogma dan tradisi, termasuk pemikiran Yunani kuno. Kebebasan dan otonomi menekankan pentingnya kebebasan individu dan otonomi. Kedua, filsafat Barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Filsafat Barat modern diawali oleh pemikiran René Descartes karena beberapa alasan penting terkait kritiknya terhadap metafisika. Keraguan sistematis. Descartes memulai dengan meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan, termasuk pengetahuan sebelumnya yang dianggap pasti. Fondasi pengetahuan. Dalam karyanya, Meditations on First Philosophy, Descartes mencari fondasi yang tidak dapat diragukan untuk pengetahuan. Ketiga, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Metode positivisme dan dialektis merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing metode. Metode positivisme, dasar pemikiran. Positivisme berlandaskan pada ide bahwa pengetahuan yang valid berasal dari pengalaman empiris dan observasi. Metode dialektis, dasar pemikiran. Metode dialektis yang banyak dikaitkan dengan pemikiran Hegel dan Marx berfokus pada proses perubahan dan kontradiksi dalam perkembangan pengetahuan dan realitas. Dalam rangka mengukur suatu kebenaran, dikenal tiga teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud? Teori korespondensi. Definisi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan atau proposisi dianggap benar jika ia sesuai atau berkorespondensi dengan fakta atau realitas yang ada. Teori koherensi. Definisi. Teori koherensi menyatakan bahwa kebenaran suatu proposisi bergantung pada sejauh mana proposisi tersebut koheren atau konsisten dengan sistem keyakinan atau proposisi lainnya dalam suatu keseluruhan. Teori pragmatik. Definisi. Teori pragmatik menyatakan bahwa kebenaran suatu proposisi ditentukan oleh hasil atau konsekuensi praktis dari pernyataan tersebut. Kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme dan idealisme adalah dua pandangan filosofis yang berbeda dalam menjawab hakikat pengetahuan. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing pandangan. Realisme. Definisi. Realisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa dunia eksternal
dan objek-objek di dalamnya ada secara independen dari pikiran atau kesadaran manusia. Idealisme. Definisi, idealisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas pada dasarnya adalah mental atau bersifat spiritual. Keenam, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Materialisme. Definisi, materialisme adalah paham yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari materi dan bahwa segala sesuatu yang ada adalah hasil dari interaksi materi. Idealisme. Definisi, idealisme adalah paham yang menyatakan bahwa realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual. Dualisme. Definisi, dualisme adalah paham yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda, materi dan pikiran atau jiwa. Pluralisme. Definisi, pluralisme adalah paham yang mengakui keberadaan berbagai substansi atau realitas yang berbeda. Ketujuh, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Berikut adalah penjelasan mengenai argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Argumen materialisme. Dasar fisik realitas, materialisme berargumen bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk pikiran dan kesadaran, adalah hasil dari interaksi materi. Argumen idealisme. Realitas mental. Idealisme berargumen bahwa realitas sejati pada dasarnya adalah mental atau spiritual. Kedelapan, jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang berfokus pada pengalaman indrawi sebagai sumber utama pengetahuan. Berikut adalah penjelasan mengenai alasan. Empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, serta kedudukan akal menurut empirisme. Kesembilan, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera, keterbatasan sensori. Indera manusia memiliki batasan dalam hal jangkauan dan sensitivitas. Misalnya, mata manusia hanya dapat melihat dalam spektrum cahaya tertentu, sehingga tidak dapat mendeteksi ultraviolet atau inframerah. Kelemahan akal, kesalahan logika. Akal dapat menghasilkan kesimpulan yang salah jika proses berpikir tidak dilakukan dengan benar. Kesalahan logika atau asumsi yang tidak valid dapat mengarah pada kesimpulan yang keliru. Kesepuluh, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif.
Dalam filsafat dan etika, konsep nilai sering dibedakan menjadi dua kategori, subjektif dan objektif. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya. Nilai subjektif. Definisi: nilai subjektif merujuk pada penilaian atau opini yang bergantung pada pengalaman, perasaan, dan perspektif individu. Nilai objektif. Definisi: nilai objektif merujuk pada penilaian yang dianggap universal dan tidak tergantung pada perspektif individu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.